Ndak biasanya Hartati melamun seperti ini. Ada apa ya? Apa Tati lagi dimarahin sama Sidik bosnya? Atau mending tak takon wae langsung ke Tatinya, ben jelas. Tati, Ibu, kamu itu lagi mikir apa, Tondo? Kok kelihatannya kamu serius banget gitu? Ndak baik loh kalau ada masalah itu dibawa melamun. udah kok Bu, Tati nggak mikirin apa-apa. Tenane. Iya Bu, misi ya Bu. Loh, Dok, tunggu dulu. Hmm, Kalau memang kamu itu ndak ada masalah, kok ngelamun? Dengar ya, Dok. Ibumu ini tahu apa yang kamu rasa tanpa ibu tuh harus tahu apa yang kamu pikirkan. Sekarang, kamu cerita ya sama ibu, ada apa? Bu, Tati tuh beneran nggak apa-apa Bu, beneran deh. Ceritalah, Dok. Kamu itu kan sudah dewasa, sayang. Ya wes, gini loh Bu. Jadi akhir-akhir ini tuh Hartati kepikiran terus sama Sidik. Tapi ya Bu, Hartati kan ketemu sama Sidik udah lama. Di tempat les juga Hartati nggak kepikiran gitu loh Bu sama Sidik. Cuman nggak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh jadinya kepikiran terus. Bu, Bu kok malah ketawa, malah senyum-senyum. Dengar ya, sayang. Itu, kamu itu lagi jatuh cinta, Dok. Galau kalau kata orang-orang zaman sekarang. Udah lah Bu, masa Hartati jatuh cinta, Hartati nggak ngerasain apa-apa. Masa sih nggak ngerasain kok mukanya merah gitu, ayo. Udah, apaan sih Bu? Dengar ya, sayang. Ibumu ini dulu kan juga pernah muda seperti kamu gini. Jadi ibu juga dulu pernah merasakan apa yang sekarang kamu rasakan. Ya sudahlah, nggak usah terlalu dipikirkan ya. Saiki kamu pupuk di sana. Ini sudah malam loh. Besok kan kamu kuliah pagi toh. Iya Bu, ya wes, Hartati ke kamar ya Bu. Tati. Anakku sudah mulai beranjak dewasa sekarang. Kalau habis hujan gini dingin ya Mal ya? Iya pasti dingin. Tapi aman sih kayaknya ya. Nah, jam berapa nih? Jam 1 ada nggak nih? Ya lebih dong Mal. Ya udah pukul aja lah. Ah, tadi Papa janji loh mau mengatakan sesuatu. Jadi Mama masih penasaran juga toh? Ya, sedikit sih. Tadi kan Papa sendiri yang janji mau cerita. Taunya Papa sendiri yang lupa. Oke. Ini soal Bima dan juga mamanya. Dugaan Papa ternyata benar. Bima tiba-tiba nongol kemarin di acara syukuran kita. Dan juga siang tadi datang ke sini. Tidak lain karena Bima memang disuruh oleh mamanya. Tunggu. Sebenarnya hubungan Papa sama mantan istri Papa itu seperti apa ya? Iya, nggak gimana-gimana, mah. Papa udah nggak ada urusan lagi sama dia. Enggak loh, Pak. Maksud Mama itu setelah Papa bercerai dari mantan istri Papa, apa semua masalahnya udah selesai? Misalnya kayak ya harta gono gini atau yang lainnya gitu? Ya, semuanya sudah selesai termasuk masalah harta gono ini, mah. Cuman ada satu hal yang perlu Mama ketahui dan Papa akan ceritakan. Karena Papa nggak ingin hal ini mengganggu hubungan rumah tangga kita nantinya. Papa nggak ingin menceritakan ini kepada Mama. Tapi dengan adanya Bima tiba-tiba nongol kemarin dan siang tadi datang ke rumah, Papa menjadi semakin yakin. Ada sesuatu yang diinginkan mamanya Bima dari Papa. Maksudnya Papa apa ya? Mamanya Bima itu mantan istri Papa. Dia itu selalu hidup yang sangat mewah. Hidupnya selalu berfoya-foya dan tidak
tidak mengurusi masalah rumah tangga. Dan ada satu lagi, dia itu suka berjudi. Astagfirullahaladzim. Terus perkembangannya sekarang gimana, Pak? Terakhir Papa dengar rumah yang Papa berikan pada dia sudah disita sama bank. Dan dia juga dikejar-kejar oleh debt collector. Jadi Papa juga nggak tahu apa lagi yang dia perbuat. Tapi yang jelas, kesulitan yang dia hadapi pasti akibat perbuatan dia sendiri. Separah itu, Pak? Ya katanya seperti itu. Kok katanya sih, Pak? Gini Ma, ada yang menyampaikan hal itu kepada Papa. Enggak. Tapi Mama masih belum mengerti nih. Hubungannya Mama Bima menyuruh Bima datang ke sini apa ya, Pak? Ya itu dia. Mamanya Bima akan menggunakan segala cara agar dia terbebas dari himpitan masalahnya, Ma. Aduh, kok Mama jadi takut ya, Pak ya? Mama nggak usah khawatir. Secara hukum nih, Papa sudah di luar tanggung jawab segala perbuatan mamanya Bima. Dan satu lagi kecurigaan Papa. Karena dia sekarang dalam himpitan masalah. Sepertinya dia tengah mengincar rumah yang Papa peruntukkan untuk Bima. Rumah yang Papa tempati sebelum kita menikah. Tapi kok Papa bisa curiga ke sana sih? Ya kemarin bisik-bisik Bima kepada Papa. Dia menanyakan sertifikat rumah itu. Terus Papa kasih? Tapi kalau misalnya emang kayak gitu, tega banget ya, Pak ya? Ya begitulah, Ma. Atau mungkin ini jadi salah satu alasan kenapa Papa bercerai dari mamanya Bima gitu? Iya, Ma. Yaudah, kita istirahat yuk. Besok kan kita sudah janji sama Bapak mau mengajak beliau jalan-jalan pagi. Ya. Bapak kan pengen keliling-keliling di kampung Duko lagi ya, Pak? Ya. Ayo. Kalau mantan istri Mas suatu saat tiba-tiba nekat datang ke sini, aku harus bersikap bagaimana ya? Aduh, Tar. Kalau habis hujan kayak begini, Tar, kita kudu lebih waspada. Biar gak masuk angin. Bukan. Kalau masuk angin mah udah resiko petugas hansip jaga malam, Tar. Tapi biasanya nih kalau habis hujan kayak begini, maling-maling pada banyak cari kesempatan. Apalagi kalau habis hujan begini kan orang-orang pada tidur lelap. Iya juga sih. Kalau habis hujan kayak gini, aneh aduh. Ngelangsa banget mal. Nelangsa kenapa lo? Iya, yang lainnya nih warga enak-enakan tidur pula selimutan. Kita masih ngeronda keliling kampung Duku. Tar, secara logika, entu udah resiko sama konsekuensi kita sebagai petugas jaga malam. Gimana sih? Tapi Mal, yang melek itu cuma kita berdua. Kita bukan cuma melek Mal, tapi kita ronda menjaga keamanan kampung Duku. Yang lainnya enak-enakan, selimutan terus tidur ngorok. Tar, denger ya. Secara logika nih, kalau kita ngejalanin tugas kita dengan penuh keikhlasan, tugas kita kagak berat-berat banget, Tar. Nah, sekarang gue mau tanya sama lu nih. Lu ikhlas kagak ngejalanin tugas lu sebagai petugas keamanan? Ya aneh sih ikhlas kalau udah mau deket gajian. Jadi kalau gajiannya masih lama, lu mau ngeluh terus gitu tiap hari? Hah? Itu namanya kagak ikhlas, Tar. Mali, aneh itu kagak ngeluh, kagak ikhlas. Bukan gitu maksudnya. Nah, lu kalau kagak ngeluh kagak ikhlas, apa dong namanya? Mali, aneh kan cuma bilang tadi, cuma nelangsa. Emangnya ngeluh sama kagak ikhlas beda? Nah, itu adek kandungnya. Udah yuk, ini kita keliling lagi dah. Ayo, siapa tahu nih Iping udah bangun. Terus kita bisa ngopi nih. Badan kita yang kedinginan kayak gini, bisa hangat ya nggak Mal? Ayo, Ayo. Mali, Ani sekarang baru tahu Mal, kenapa Pak Suroso bapaknya Iren itu masih gagah. Emangnya kenapa? Dia itu pensiunan TNI Mal. Nah, so tahu lu. Tahu dari mana? Ya, si Mali ya dari Pak Suroso langsung. Kapan dia bilang sama lu?
tadi tuh Mal, waktu di balai warga. Dia cerita banyak tuh, waktu dia jadi aparatur negara. Kok gue nggak denger? Ya, ente kan telat maghribnya. Makanya ente kagak denger tuh ceritanya, ketinggalan. Dia cerita banyak tuh. Iya sih, tadi pas menjelang maghrib tiba-tiba aja perut gue mules tar. Kepaksa gue buang dulu. Tapi kalau lihat dari tampang ame tampilannya sih kayaknya emang Pak Suroso itu mantan perwira deh. Iya. Ane jadi ngebayangin Mal, ntar kalau Ane tua tuh, wah pasti Ane masih gagah, jalannya tegap. Kayak Pak Suroso gitu Mal. Tarmiji. Mimpi lu muluk banget sih. Kok muluk sih Mal? Ya bener dong Mal. Mali, denger nih ya. Pak Suroso tuh aparat negara, Ane juga aparat negara. Wajar dong Ane kalau muluk-muluk kayak gitu. Alah, lu lama-lama jadi ketularan sarapnya si Kardun deh. Pakai bawa-bawa aparat negara segala. Ntar lu lama-lama stres lu keliling kampung kayak si Kardun sambil nyanyi Aku seorang kapiten Ngapain di tangan lu dijidat gue? Kayaknya yang stres ente deh, bukan Ane, bukan Kardun. Gue ngasih contoh. Ntar lu lama-lama kayak si Kardun begitu. Kagak gitu juga Mali. Kardun itu ada benernya juga. Mali, kalau Hansip itu kan aparat negara. Walaupun aparat negara yang paling kecil, paling rendah, tingkat kampung. Gak percayaan sih ini orang. Udah. Terserah lu aja deh. Gue malas berdebat sama lu. Ya udah, Ane juga gak mau sama ente ngomong mulu. Apalagi berdebat di mari. Ntar yang ada kuntilanak ikutan berdebat. Mali. Ada yang nambah lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Pak Susilo, Pak Suroso. Ini serombongan kayaknya habis jalan-jalan pagi nih. Iya nih Bang Mali, kita habis muter-muter mengenalkan Bapak sama kampung Duku ini. Oh, Bu Irennya kagak ikut. Oh, Ibu Iren lagi ikut senam di lapangan sama ibu-ibu warga kampung Duku ini. Oh, loh, kok Non Rindang kagak ikutan senam sama ibu-ibu? Mali, aku ini kan belum ibu-ibu, aku ikutan. Pak Suroso, setelah muter-muter dari kampung Duku bagaimana? Kira-kira Pak Suroso betah kagak tinggal di mari? Akan betah sekali. Udaranya bersih, sama dengan di kampung saya. Oh iya Pak, ini warung bubur milik almarhum Pak Haji Sulam. Nah, menurut Bu Haja Rumi, temannya Iren, warung bubur ini cukup legendaris di kampung Duku ini Pak. Saya sudah tidak sabar untuk mencicipi bubur itu. Oh, kalau begitu silakan duduk. Ya, Makasih Pak Mali. Ini saya rapikan dulu ya. Aku mau duduk dekat Eyang. Sini. Ya. Pak Mali, kayak biasa ya, yang ditusuk-tusuk gitu, oke? Oh, sate telur maksudnya. Yes, bener banget. Terus buburnya spesial semua. Minumnya teh hangat kan? Bener banget. 100 buat Pak Mali. Saya air putih saja. Oh iya Pak. Baik, kalau begitu tunggu sebentar ya. Ya, oke Pak Mali. Yang, Eyang suka sate telur puyuh nggak? Yang tidak boleh makan telur puyuh. Sebenarnya tidak bagus makan telur puyuh itu. Emangnya kenapa Yang? Kadar kolesterolnya tinggi sekali, 3.640. Lebih tinggi dari jeroan kambing dan otak sapi. Oh, aku baru tahu tuh ya. Gitu ya? Kuning telur itu juga tinggi sampai 2.000. Wow. Memangnya kadar kolesterol yang baik itu berapa Pak? Menurut keterangan dari General Hospital Singapura, kadar kolesterol darah itu sekitar 160 sampai 200 mg. Tahu aku ya. Nah, ini airnya dulu teh hangat. Ayo, silakan. Terima kasih. Makasih ya Pak. Nah, ini untuk Bapak. Terima kasih. Makasih ya, Pak. Terima kasih. Nah, ini buburnya juga udah siap. Tahu aja kamu kali. Ayo, silakan. Makasih, Mang Jo. Makasih ya. Terima kasih ya. Bapak.
terima kasih. Silakan. Oh iya Pak, nanti Bapak pulangnya masih kuat nggak? Kalau Bapak capek, nanti Susilo pulang dulu ambil mobil. Ya kalau pelan-pelan masih sanggup. Gitu ya. Oke, terus ya. Nah, ini sate telurnya pesanan Neng Rizan. Silakan. Bapaknya nggak ada di rumah, Mas. Mungkin lagi jalan-jalan pagi sama keluarganya. Kumis. Emang yang lo tahu pada pergi kemana mereka? Mungkin sekitar Kampung Duku. Saya juga nggak tahu. Ini satpam ada gila-gila juga lo. Lo tuh gimana sih? Lo itu harusnya satpam. Masa majikannya pergi aja lo nggak tahu? Nggak becus lo. Kumis aja lo panjangin. Buang-buang waktu gua aja lo. Sarindo, rendo, janda iren. Stop! Lu kurang aja lu. Kagak ada otaknya lu. Pagi-pagi aparat negara lu udah serempet. Kemana pikiran lu? Barangan aja lu. Siapa sih itu? Gas motor kenceng banget depan toko gua. Mati! Kurang ajar nih. Mati! Mati nih motor! Kagak mandang gue dari tadi kebut. Lah, itu kayak suara Kardun tuh. Ngomong sama siapa? Marah-marah lagi.